Haleluya. Kita berjumpa di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kita akan memberi makan manusia roh kita agar manusia roh kita benar-benar terus bertumbuh. Dan kalau yang sudah bertumbuh dan dewasa, biarlah manusia roh kita oleh karena makanan-makanan yang kita nikmati, yang kita terima, yang menguatkan, akan memberikan penyegaran, akan memberikan refresh kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dan salah satu yang Tuhan harapkan adalah manusia tetap giat. Giat untuk Tuhan tentunya. Karena manusia kebanyakan giat tetapi bukan untuk Tuhan. Giat main WA, giat main Facebook, dan hal ini dilakukan bisa berjam-jam dalam sehari. Giat bermain media sosial tanpa mempunyai waktu yang lain untuk sedikit berpindah dari tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah kegiatan dan manusia dengan giat melakukannya. Sebetulnya hal-hal ini adalah perlu untuk menjadi pembelajaran kita terhadap yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Yang menjadi tujuan Tuhan. Apakah kita sudah giat untuk Tuhan? Ya, kebanyakan orang giat untuk hal-hal lain. Dia giat bekerja dari pagi, bekerja terus sampai sore, kadang-kadang sampai lupa makan. Saking giatnya sampai dia lupa keluarganya. Ya, ini juga adalah suatu hal yang tergolong kesia-siaan, bahkan tergolong kebodohan. Karena apa? Karena kegiatan kita hanya giat-giat terhadap hal-hal yang menurut kita mungkin penting, atau mungkin menurut kita sedang asik melakukan dengan kegiatan kita, atau mungkin kita sedang berkata, kan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan dengan pekerjaan. Ya, semuanya boleh saja menyampaikan hal-hal seperti itu karena yang namanya manusia selama kita menumpang di tengah-tengah dunia ini, kita bisa dengan 1001 macam alasan. Dan mungkin kalau ada orang membantah, kita mempunyai alasan untuk memperkuat lagi apa yang sedang kita kerjakan dan kita akan mempertahankannya terus dan kita akan mengatakan bahwa inilah yang benar, inilah yang tepat. Tetapi akan tiba saatnya di mana kita akan berhenti dengan segala alasan yang mungkin bisa kita utarakan. Bahkan alasan-alasan yang kita utarakan mungkin bisa pakai emosi karena menurut kita benar. Tapi semuanya satu ketika akan berhenti. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa beralasan apapun saat kita bertemu Tuhan. Kita hanya bisa berkata bahwa kita melakukannya atau tidak melakukannya. Lebih daripada itu adalah hal yang tidak dibutuhkan. Lebih daripada itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan atau sesuatu yang jahat. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Karena kalau kita mau pakai 1001 macam alasan, maka itu adalah satu hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Karena berarti kita mau ajak berdebat sama Tuhan. Kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kita akan alasan ini A, B, C, D. Oh, saya melakukan itu karena saya suka. Saya melakukan itu karena memang tidak ada tempat untuk saya melakukan yang lain. Saya melakukan itu karena memang orang lain yang menginginkan. Atau saya melakukan itu karena saya mendapatkan bayaran. Atau saya melakukan itu karena memang. Dan hal-hal seperti itu kita akan sangat menderita kalau kita menggunakan istilah alasan di hadapan Tuhan. Nah,
Kembali kepada kita harus giat untuk Tuhan. Di dalam hidup ini kita sebagai manusia kan ada struktur juga kehidupan, ya. Struktur kehidupan di dalam rumah tangga bahwa ayah itu adalah kepala. Di dalam rumah tangga ayah kenapa dikatakan kepala? Karena dia memimpin di dalam rumah tangganya. Maka dia memberikan aturan dan perintah atau mungkin hal-hal yang didelegasikan kepada keluarga untuk dilakukan, terutama kepada anak untuk mengerjakan bagian-bagian yang mungkin disuruh untuk mengerjakan dan melakukannya. Apabila anak itu melakukan ogah-ogahan, betapa kecewa orang tuanya. Orang tuanya mungkin akan berduka karena dia merasa anaknya kok begitu susah untuk diberikan satu tanggung jawab untuk bisa menolong atau untuk bisa membantu. Atau mungkin anaknya bisa bertengkar atau mungkin anaknya bisa dimarahin karena dia tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Nah, kita di dalam hidup ini kenalilah, hidup jangan menyusahkan orang lain. Kalau kita menerima sesuatu perintah dari orang tua kita, maka hasilnya kita akan sangat senang apabila kita mendapati anak-anak kita melakukannya dengan giat. Artinya anak kita melakukannya dengan terus-menerus. Dan itu adalah satu kebanggaan, itu adalah satu sukacita yang begitu luar biasa buat orang tua yang mendapati anaknya melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda seorang pimpinan di dalam perusahaan, betapa senangnya Anda sebagai majikan atau sebagai pimpinan. Apabila Anda menemukan karyawan atau pegawai atau siapapun yang Anda pimpin di dalam perusahaan, apabila Anda menemukan mereka sedang giat-giatnya melakukan pekerjaan dan tanggung jawab, sekalipun Anda sedang bepergian ke luar negeri atau mungkin sedang berada di tempat yang lain, terus kemudian Anda balik dan Anda menemukan betapa giatnya dan semua pekerjaan terselesaikan dengan baik, betapa senangnya. Itu akan berujung kepada kebahagiaan daripada orang yang melakukan apa yang dilakukan dengan giat. Karena semua yang dilakukan dengan giat kan pasti ada hasilnya, ada rewardnya. Ya, Anda giat menabung juga Anda dapat hasilnya. Karena hasilnya itu nanti setelah kita melakukannya dengan giat. Kalau Anda melakukannya tidak giat, Anda melakukannya ogah-ogahan, maka pada waktu pimpinan, pada waktu bos datang, maka minimal Anda dimarahin, minimal keluar surat-surat peringatan, atau mungkin bos akan mengeluarkan surat PHK. Apa gunanya pakai karyawan seperti ini? Cuma bikin susah, makan gaji buta, dan tidak ada gunanya. Bahkan bisa menjadi ragi buat karyawan yang lain. Karena apa? Karena kemalasan atau ketidakgiatan daripada seorang itu akan merusak segala sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, giatlah di dalam Tuhan. Ya, Anda di dalam apa saja, Anda harus giat. Anda harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang ibu, Anda juga harus melakukan, sebagai seorang istri, Anda harus giat melakukan pekerjaan dan tanggung jawabmu. Semua kita ini dibutuhkan giat, ya. Giat dengan kegiatan memang sedikit berbeda. Giat itu adalah tekun melakukan kegiatan. Kegiatan adalah pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan. Ya, itu Anda harus kerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini, karena tidak ada orang yang akan tersenyum jika melihat Anda malas-malasan. Pada saat bos pulang atau bos datang ke kantor, terus kemudian ada yang tidur, ada yang main catur, atau ada yang mengerjakan yang tidak disuruh oleh bos, maka itu akan menjadi masalah, malapetaka besar buat kehidupan yang sedang tidak giat melakukan apa yang ditugaskan oleh bos. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan bilang, giatlah selalu di dalam Tuhan. Ya, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Lakukanlah. Ingat, satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan.
Jangan kita berpikir bahwa semua yang tertulis di dalam firman Tuhan tidak ada pertanggungjawabannya. Anda keliru. Itu ada pertanggungjawaban dan segera akan kita tunaikan. Kenapa? Karena waktu untuk ketemu Tuhan semakin dekat. Kita harus giat berdoa. Ya, Tuhan berkata, giatlah berdoa. Anda tidak bisa berdoa hari Senin berdoa, Selasa, Rabu Anda off dulu karena Anda berkata saya lagi cuti. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menyembah Tuhan hari ini. Anda berisiko sekali. Ya, tolong diperhatikan baik-baik, giat untuk Tuhan. Anda tidak giat, Anda bolong-bolong, Anda malas melakukannya. Atau mungkin ada orang berkata, oh minggu lalu saya baca firman Tuhan, 1 hari 2 pasal. Kalau minggu ini saya cuti dulu, ya, karena saya lagi banyak kegiatan pekerjaan sekuler. Maka nanti aja baru dirapel. Nggak bisa, Anda tidak giat. Anda cuma giat dengan pekerjaanmu, tapi Anda tidak giat dengan Tuhan. Atau mungkin Anda berkata, dulu saya rajin memberitakan Injil kepada siapapun. Di bus, ketemu orang, saya beritakan Injil, saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sekarang, ya karena situasi tidak mendukung, maka sudah jarang saya memberitakan Injil. Anda tidak giat, Anda orang malas. Nah, saya ingin katakan kepada kita, satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan ingat, tidak ada alasan yang kita bisa kemukakan dengan Dia. Selain kita hanya bisa berkata, ya Tuhan, saya tidak melakukannya, atau Tuhan akan memuji kita, sabarlah engkau hamba yang giat, hamba yang setia, karena engkau terus melakukannya. Jadi jangan membiarkan ruang di dalam hidupmu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ya, dari umur 20 kerjaannya berzina terus. Sampai sudah mau 70 masih punya selingkuhan. Apa-apaan ini? Anda cuma giat dengan kegiatan seksual. Anda tidak giat dengan Tuhan. Bertobatlah. Giatlah untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk apa yang Tuhan inginkan. Maka itulah kegiatan untuk Tuhan. Dan kalau Anda giat untuk Tuhan, satu waktu Anda akan mendapatkan upahnya. Jangan sampai Tuhan berkata, hei hamba pemalas, apa yang kau lakukan? Ya, karena itu Tuhan sudah tulis di dalam firman-Nya. Jadi segala firman yang ditulis itu buat semua orang. Bukan untuk pendeta saja, buat semua orang. Pendeta itu hanya label yang diberikan oleh organisasi. Pendeta itu hanya label yang berasal dari dunia. Tidak ada yang membedakan Anda dengan para rasul, dengan para pendeta. Semua kita punya tanggung jawab yang sama. Apa yang kau mau lakukan buat Tuhan? Apakah hidupmu sedang giat untuk Tuhan? Atau Anda sedang giat dengan kepuasan-kepuasan dagingmu, kepuasan-kepuasan nafsumu, atau mungkin sedang giat, mungkin kau berkata, saya giat dengan pekerjaan saya. Ya, silakan saja, tapi jangan lupa, giat untuk Tuhan itu jauh lebih perlu. Oke? Selamat melakukan, jadilah giat untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan